Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melaksanakan tugas mata kuliah praktikum IPA di sekolah dasar. Modul kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan, pengaruh larutan deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Perkenalkan, nama saya Lian Haryatna dengan NIM 857536041. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan langkah-langkah uji coba, yakni seperti spidol. Yang kedua ada double tip untuk menamakan label. Yang ketiga ada gelas ukur yang berukuran 1000 ml. Yang selanjutnya ada berukuran 500 ml. Ada juga label 100%. Ada juga label 50%. Ada juga gelas ukuran yang 25%, ada juga gelas ukuran yang 12,5%, ada gelas ukuran yang 6,25%, dan juga ada ukuran gelas yang 3,1%. Tak lupa juga ini ada deterjen ya, ini untuk bahan uji cobanya, dan juga ada kacang hijau, ini untuk pertumbuhan kacang hijau. Dan tak lupa juga ini sebagai pembanding, yakni air kontrol, dan juga ini adalah media tanam yakni kapas, dan juga ini penggaris adalah sebagai bentuk pengukuran, dan ini ada sendok. Mula-mula di sini kita akan menguji coba dengan memasukkan gelas ukur ke dalam 100%. Perhatikan dengan baik-baik bahwasanya ini sudah dimasukkan air yang belum terkontaminasi oleh sumber deterjen. Lalu kita akan masukkan deterjen ini ke dalam larutan air yang sudah diberikan deterjen sebanyak 1 sendok. Lalu kita aduk secara merata ya, agar larutan deterjen ini mengalir dan juga tercampur secara merata. Nah, ini merupakan label dari 100%. Selanjutnya kita tak lupa mengambil gelas ukuran yang 50%. Nah, untuknya ini adalah uji coba agar diberikan air yang terkontrol ya, artinya yang air PDAM atau air biasa yang dipengaruhi deterjen yang 50% dari larutan yang sebelumnya 100% menjadi 50%, dan seterusnya dicampurkan yang air 50% yang dipengaruhi deterjen dan air dimasukkan ke dalam larutan yang 25%. Nah, ini pengaruhnya ada 25% ya deterjennya. Lalu kita campurkan dengan air kontrol kembali, lalu diaduk secara merata. Bahwasanya ini ada larutan deterjen sebanyak 25%. Lalu 20% ini dibagi lagi ke dalam gelas ukuran yang berada pada konsentrat 12,5%. Nah, 12,5% lagi ini sama ya langkah-langkahnya, yakni dengan memberikan air kontrol sebanyak yang diperlukan. Lalu kita aduk lagi secara merata, dan seterusnya juga akan sama dengan gelas ukuran yang 6,25%. Nah, di sini kita akan melihat bahwasanya ini juga sama dibagi lagi ke dalam 6,25%. Lalu kita akan tetap menambahkan air kontrol yang diperlukan agar terurai dengan baik ya. Tentunya tak lupa juga kita aduk, lalu kita masukkan ke dalam yang terakhir, botol yang 3,1%. Nah, ini konsentratnya masing-masing memiliki perbedaan beberapa persen ya, karena dibagi dan juga ditambahkan air kontrol sebagai pembanding agar deterjennya terurai dengan sesuai label yang sudah ditentukan. Nah, tentunya ini juga akan diperlukan kapas ya. Nah, kapas ini masing-masing dipindahkan ke dalam gelas ukur yang sudah disediakan secara
yang ditentukan, yakni ada gelas ukuran 100%, 50% sampelnya, ada juga 25%, ini masing-masing sama ya. Dan juga ada juga yang 12,5%. Nah, ini kapasnya masukkan kembali. Dan juga ada yang berapa itu 6,25%. Dan nanti 6,25% ini akan dimasukkan ke 6,25%, dan juga sebaliknya. Yang 3,1% juga sama, ini 3,1% ya, akan dimasukkan ke dalam deterjen yang sudah diaduk secara merata pada percobaan 1. Nah, ini tentunya ada juga air kontrol. Artinya ini air kontrol ini tidak dipengaruhi oleh deterjen. Nah, ini kan judulnya pencemaran lingkungan. Bagaimana ibu-ibu kan suka seringkali ada di sungai ya, seringkali waktu dulu itu sering nyuci di sungai. Mungkin ini apakah ada pengaruh tidak tanaman apabila dipengaruhi oleh deterjen. Nah, ini ada kacang hijau, kita masukkan ke dalam kotak ataupun label yang sudah ditentukan dari 100%, 50%, 25%, dan seterusnya sampai 3,1%, dan juga ke dalam air kontrol ya. Nah, lalu kita masukkan masing-masing dari label kacang yang sudah dimasukkan, yakni kapas ya, kapas, terus dimasukkan kacang, lalu kita akan siram menggunakan air konsentrat yang sudah terpengaruh oleh deterjen ya. Nah, deterjen ini dari 100%, nah ini bukti 100%, akan disendok ataupun disiram menggunakan air yang 100% juga ya. Nah, 100% dicampur dengan 100% sedikit ya, untuk membasahi agar tanaman tumbuhan ataupun kacang hijau itu akan tumbuh atau tidak ketika dipengaruhi oleh deterjen yang 100%. Selanjutnya ini ada yang 50%. 50% juga sama, itu akan dimasukkan ke dalam 50%. Nah, air konsentrat ini dimasukkan ke 50%, memakai sendok ya, sebanyak 3 atau 4 sendok lah ya, ini agar sama-sama merata. Ini juga sama, 25% itu dia masukkan air dari yang sudah di dalam percobaan 1 ya. 25% juga akan diberikan air deterjen yang 25%. Terus juga ada yang selanjutnya sekitar 12 ya, setengah dari 25%. Dan ada juga yang 6,25%, ini dimasukkan air deterjen yang sudah dipengaruhi konsentrat ya, 6,25%. Dan yang selanjutnya ada yang paling rendah ya, 3,1%. Ini adalah campuran dari sumber deterjen yang sudah dibagi-bagi dari 100% sehingga sampai 3,1%, lalu dikasih air kontrol atau air yang tidak dipengaruhi deterjen. Dan selanjutnya ini ada air kontrol, artinya ini tidak dipengaruhi oleh deterjen. Nah, tumbuhan ini sebanyak 7 dari 6 yang dipengaruhi deterjen dan 1 tidak dipengaruhi oleh deterjen, artinya air murni ya. Air ini bisa dengan air PDAM atau juga bisa menggunakan air ledeng. Oke, selamat mencoba untuk bertumbuhan kacang ya. Ini judulnya tentang pencemaran lingkungan. Bagaimana bisa tumbuh atau tidak, kita lihat setelah beberapa hari. Mari kita lihat setelah beberapa hari. Nah, ini merupakan bagian daripada pencemaran lingkungan, pertumbuhan kacang hijau yang dipengaruhi oleh deterjen. Adapun yang dipengaruhi deterjen adalah 100%, 50%, 25%, ada juga 12,5%, dan juga ada yang 6,25%. Bisa kita lihat itu bagaimana pertumbuhan kacang.
Ada yang 1 mm, ada yang mati, ada yang tumbuh, dan juga ada yang kecil ya pertumbuhannya, sekitar 1-2 mm. Terima kasih atas semuanya.